Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali ya. Semangat sekali mengucapkan salamnya. Oke, sebelumnya Ibu mau lihat dulu siapa yang hari ini tidak hadir di kelas. Wah, kayaknya ini hadir semua ya. Iya, Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah bisa hadir semua pada pagi hari ini. Berarti kalian semua dalam keadaan sehat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, supaya pelajaran kita ini berkah, kita mudah memahami pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Pak Ketua Kelas? Ya, Bu. Ode, silakan dipimpin Baik, doanya. Bu. Baik, teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu madida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal jikal karim wa azimi sultani. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan rabbi dzikni ilman warzuqni fahman. Banatina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, Bu? Iya, terima kasih banyak Claude sudah memimpin doa. Nah, sebelumnya Ibu mau bagikan PowerPoint dulu. Perhatikan semua ke depan ya. Bu. Iya. Jadi hari ini kita belajar IPA, kembali lagi dengan Ibu. Sekarang perhatikan. Halo semuanya, kalian bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Apa jawabannya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Nah, ini lupa. Semangat, yes. Iya, itu pintar Gaudensius. Yang Oh, iya, lain ini Bu. lupa. Kalau Ibu tanya, apakah kalian bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Jawabannya? Semangat. Yes. Ya, begitu ya, supaya kita betul-betul semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mungkin anak-anak silahkan berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan penuh semangat. Ayo kita mulai. Terdengar suaranya? Dengar, Bu. Tanah airku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangsa jiwanya, bangsa badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, terima kasih semuanya. Merdeka, merdeka.
Iya, jadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap memulai pembelajaran, kita diharapkan selalu meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Air. Iya. Sekarang silahkan di atas mejanya siapkan buku, pulpen, kemudian buku paket, dan semua yang tidak berhubungan dengan IPA boleh disingkirkan. Ya, Bu. Disimpan di Sudah, dalam Bu. tas Sudah, atau Bu. disimpan di bawah laci. Mas Titing, kenapa kok berdiri dari Sudah, tadi? Bu. Gua duduk. Iya, Asti, duduk Asti, jangan berdiri-berdiri ya. Oke, sekarang sudah siap semuanya belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, kita mulai ya. Siap, Bu. Sekarang perhatikan. Nah, ada gambar di depan kalian. Ini ada gambar orang yang sedang melakukan apa? Lari, Bu. Iya, Jogging, Bu, dia jogging. sedang lari, betul, jogging juga betul. Nah, kalau orang mau melakukan kegiatan misalnya berlari, dia membutuhkan yang namanya Energi. Energi, Bu. ya. Jadi untuk melakukan Lari. aktivitas lari, jalan, itu membutuhkan yang namanya energi. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran kita sebelumnya. Energi itu kan didapatkan dari makanan. Makanan. Ya, makanan yang seperti apa sih yang baik dikonsumsi? Apa, Norlina? Ya, Makanan yang sehat, Bu. Gizi seimbang. Iya, betul sekali. Yang sehat dan bergizi seimbang. Makanya di Seimbang. pertemuan sebelumnya kita bahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana makanan yang sehat, yang mengandung unsur-unsur alam, dan yang mengandung unsur buatan Buatan. zat-zat buatannya. Jadi harus mengkonsumsi lebih banyak yang mengandung zat alam. Nah, kemudian ketika makanan itu kita makan, dia akan dicerna oleh tubuh. Tubuh. Ya, ini kita juga sudah pelajari kan tentang sistem pencernaan makanan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ya zat-zat makanan tersebut dapat beredar ke dalam tubuh? Ada yang tahu? Bagaimana zat-zat makanan tersebut dapat beredar ke dalam tubuh? Lewat Kode. sistem peredaran darah, Bu. Lewat Iya, darah, Bu. dia dibawa oleh darah. Oke, jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini tentang darah. Nah, ini ada kalimat ya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang darah, di depan kalian ini ada kalimat. Setiap pagi kamu punya 2 buah pilihan. Terus-menerus tidur bersama mimpi atau terbangun lalu mengejar mimpi tersebut. Karena kalian sudah berada di sini lengkap, tidak ada yang tidak hadir, berarti pilihan yang kalian pilih ini sudah luar biasa. Bangun lalu mengejar mimpi yang kalian punya. Salah satu caranya itu dengan datang ke sekolah dan belajar dengan giat untuk memperoleh ilmu. Jadi harus selalu ingat ini ya. Harus selalu setiap pagi ketika bangun harus bersemangat untuk datang ke sekolah untuk mengejar mimpi. Untuk menjadi orang yang sukses. Jadi kita akan berada di bab baru tentang sistem peredaran darah manusia, tapi kita akan khusus dulu bahas tentang darah. Ini ada kompetensi dasarnya yang akan kita capai. Ini ada indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi Ibu harapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian sudah mampu mengidentifikasi komponen sistem peredaran darah pada manusia, mampu mengidentifikasi komponen-komponen darah pada manusia, mampu membedakan fungsi-fungsi sel darah, mampu menjelaskan proses pembekuan darah, mampu menganalisis sistem penggolongan darah pada manusia, dan mampu mengaitkan hubungan jenis golongan darah pada manusia dan transfusi darah. Jadi semoga kita bisa mencapai semua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun manfaat kita mempelajari ini, diharapkan nanti ke depannya kita mampu menambah pengetahuan mengenai darah, komponen peredaran darah, dan juga jenis golongan
darah. Nah, sekarang Ibu akan melakukan 3 penilaian selama pembelajaran. Yang pertama, penilaian sikap. Bagaimana kalian bersikap, bekerja sama dengan teman. Jadi jangan sampai ketika kerja dalam kelompok, ada yang kerjanya merenung saja. Ya, yang lain temannya sibuk, dia sibuk merenung, menghayal. Entah siapa yang dia hayalkan ya. Kemudian tanggung jawab, kemudian disiplin. Kemudian penilaian keterampilan, jadi harus aktif dalam diskusi, memberikan pendapat, dan pada saat persentase harus menampilkan sikap percaya diri. Kemudian penilaian pengetahuan, itu nanti dari LKPD, dan juga ada tugas mandiri yang akan Ibu berikan di akhir pertemuan. Paham ya? Jadi diingat baik-baik ini untuk penilaian-penilaiannya. Ya Bu, paham Bu. Paham ya? Ya Bu. Oke. Bu. Sekarang, perhatikan gambar di depan. Pernahkah kalian terjatuh? Risma, pernah jatuh? Pernah, Ibu. Iya, waktu main apa? Main sepeda? Naik motor? Lari-lari atau apa? Pada saat lari-lari, Bu. Iya, jadi Kejar-kejaran sama teman. iya, jadi harus ingat Air pelan-pelan laut ya. deh, Bu. Saya juga pernah Iya. jatuh Bu. Jatuh Iya, bangun. mungkin hampir semua dari kita pernah jatuh ya. Nah, Ya, ketika ada orang jatuh, perhatikan di sampingnya ketika dia jatuh dari sepeda. Apa yang terjadi pada lututnya, Yuli? Yuli lagi ke toilet, Bu. Yuli ini menghayal lagi. Kenapa Yuli itu kaki? Iya, suaranya. dia luka kakinya. Bu. Iya, berdarah, betul sekali. Jadi, sekarang tugas kalian, ketika melihat gambar ini, kira-kira di benak kalian itu muncul pertanyaan apa saja sih? Ketika melihat gambar yang ada di depan sini. Ibu kasih waktu 2 menit lah ya untuk berpikir, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang akan muncul di benak kalian ketika melihat gambar yang ada di depan. Saya. Bisa Bu. Oke, sekarang Ibu tunjuk dulu. Eka, coba Eka. Apa yang muncul di benaknya Eka ketika melihat gambar ini? Di benak saya itu, Bu, apa yang terkandung dalam darah ini ya, Bu? Iya, luar biasa ya. Jadi Eka berpikir bahwa, oh, apa ya yang terkandung dalam darah kita ini? Kenapa bisa berwarna merah? Nah, misalnya seperti itu. Luar biasa Eka, terima kasih. Berikutnya Ibu tunjuk Iradati. Apa yang muncul di benaknya Ira? Pertanyaan apa yang muncul? Itu kan Bu, kalau luka kan berdarah Bu, tapi Iya. kenapa kalau lama-lama darahnya bisa hilang Bu? Iya, bukan hilang, mengering kali ya. Iya, Habis betul. darahnya gitu. Mengering Bu. Iya, tidak apa-apa. Darahnya Manusia hilang, itu memang hilang. tempatnya salah ya. Tidak ada manusia Ya, Bu. yang sempurna. Jadi betul ya Ira, kenapa ya kalau lama-lama ini kok darah bisa mengering? Oke, betul. Kita simpan jawabannya. Sekarang yang ketiga, Laude coba. Apa yang muncul di benaknya Laude? Bu. Kira-kira Bu kalau kita punya badan ini keluar darah terus ini apa yang terjadi Bu? Iya, betul ya. Apakah akan habis nanti Bu? Iya, oke, betul. Terima kasih Laude. Apa yang terjadi Ya, dengan Bu. tubuh kita ketika darah itu keluar terus-menerus? Betul ya. Jadi nanti disimpan itu pertanyaannya. Jadi akan ada 3 rumusan masalah tadi. Masalah-masalah yang muncul di benak kalian, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian, tentang tadi apa yang terkandung dalam darah, kemudian bagaimana darah ini, kemudian kenapa semakin lama dia mengering. Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika darah di dalam tubuh kita ini keluar terus-menerus. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ingat ya, bersatu, bekerja dengan gotong royong itu lebih baik daripada sendiri-sendiri ya. Nah, supaya adil, di sini Ibu belum isi nama-namanya.
Jadi kelompoknya akan Ibu bagi dengan nama kelompok darah, kelompok jantung, dan kelompok pembuluh darah. Kenapa? Karena selama pembelajaran di sistem peredaran darah manusia, kelompok ini akan terus bersama sampai akhir bab ini. Supaya tidak ada muncul iri dan dengki, maka kita akan membaginya secara acak. Nah, ini pakai online ya. Tunggu Ibu tampilkan. Pembagian kelompoknya. Nah, sekarang di sini sudah lengkap semua namanya ya. Ada semua. Ada yang tidak ada namanya? Ada semua, Bu. Udah, Bu. Iya. Ya, Ibu bagi Bu. langsung ya, supaya adil. Kerennya. Waduh, ini bermasalah lagi. Tunggu ya. Kita tulis ulang namanya. Ada Eka, Laode, Gaudensius, Bu Nur, Nurlina, Bu Nur Karmila, Iradati, Nur Karmila, Nur Kamila, Yeni, Bu Wiwik, Wiwik, Bu Risma, Risma, Yuli, Semoga saya dekat Asti, dengan Nur Bu Kamila. Yeni. Ya sudah, Yeni sudah, Bu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, siap? 11 sudah ya. Kita bagi jadi 3 kelompok. Iya, sudah muncul. Nah, kelompok 1 Kelompok 2. adalah Ode. Kelompok dengan Nur Yuli. Kamila, Risma. Saya kelompok dengan Ibu. Iya. Tidak boleh iri ya. Semua ini Bu. teman. Tidak boleh pilih-pilih teman. Siapapun teman kelompoknya harus bisa bekerja sama. Iya, Bu. Sudah lihat semua namanya temannya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, karena sudah lihat semua nama temannya, silahkan bergabung dengan kelompoknya sekarang. Ingat, kursinya jangan diseret, nanti gaduh. Ya, Bu. Siap, Bu. Diangkat Ya, Bu. ya. Sudah bergabung semua dengan kelompoknya? Udah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan diskusikan dengan temannya siapa yang akan menjadi ketua kelompok, kemudian suruh ke depan mengambil LKPD yang akan kita selesaikan hari ini. Baik, Bu. Audensius kelompok Audensius jantung. saja. Ya, Mila silahkan. ini memang malas sekali Mila ini. Selalu tunjuk saya. Iya, sudah, tidak boleh Kita iri. Ibu Yuli saja jadi ketua kelompok. Iya, sudah. Ya, Silakan Chef. maju, Ya, sudah Chef. semua. Yuli sering menjawab dia. Oke, Oh, karena iya, Chef. sudah Biar semua ya. menulis saja saya, menulis. Iya, oke. Tenang, tenang, tenang. Sekarang, karena semua sudah dapat LKPD, Sudah, Bu. Sudah, Bu. ya. Tadi kan kita sudah merumuskan masalah 3. Silakan ditulis rumusan masalahnya. Kemudian kalian buat hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan apa yang sudah kalian baca di rumah semalam. Karena kan Ibu sudah pesan harus membaca materi yang berikutnya sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Silahkan. Kasih waktu 5 menit untuk merumuskan hipotesis bersama dengan kelompoknya. Oke, nanti Ibu sambil jalan melihat kelompoknya. Ya, ini kelompok jantung bagus kerjasamanya. Diskusinya jalan. Ayo, kelompok pembuluh darah. Asti, jangan menghayal ya. Gebetannya masih ada di tempat. Tidak usah dipikirkan. Oke, sudah semua ya. Nah, Sudah, Bu. sekarang Ya, Bu. perhatikan. Kita akan mencari jawaban untuk mengisi kolom yang ada di LKPD. Tapi sebelumnya untuk mengumpulkan informasi bukan hanya dari video yang akan Ibu tampilkan, tapi juga dari bahan ajar serta buku paket yang kalian punya. Jadi setiap perwakilan kelompok silahkan maju untuk mengambil bahan ajar.
Oke, jangan saling dorong-mendorong. Semua pasti kebagian. Oke, sudah dapat semua ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Oke, perhatikan ini untuk mengisi nomor 1 dan 2 tentang komponen penyusun darah. Saya Darah. ulang sekali lagi, informasinya bukan hanya berasal dari video, tapi juga bisa dari bahan ajar atau buku paket. Oke, ya Bu. Ya, putarkan videonya. Dipasang mata dan telinganya baik-baik ya. Sudah? Sudah, Bu. Iya, Bu. Oke, Udah, Bu. sekarang isi nomor 1 dan nomor 2. Silahkan diskusi dengan kelompoknya. Ayo Risma, dibantu temannya. Ya, Bu. Ya. Ya, bagus Nurlina. Kerjanya luar biasa. Sudah ya? Sudah Bu. Sudah, Iya, Bu. sudah. Sekarang berikutnya untuk nomor proses pembekuan darah. Perhatikan video. Saya ulang lagi, ini saya ingatkan kembali lagi bahwa bukan hanya dari video, tapi dari bahan ajar dan juga buku paket bisa mendapatkan informasi. Waduh. Suaranya kecil, Bu. Kenapa, Nak? Suaranya tidak Bu, kedengaran. suaranya kecil. Oh, tidak kecil ya suaranya. Tunggu. Ya, Bu. Enzim belum aktif Sudah keras berupa suaranya? senyawa globulin yang dihasilkan di Ya, hati Bu. dengan Bu. pertolongan Ya. vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat ion kalsium terus keluar atau Ca kehidupan manusia. Dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Oke, sekarang silahkan jawab pertanyaan berikutnya. Nah, silahkan dijawab. Supaya nanti pertanyaan-pertanyaan yang di awal bisa kita jawab. Dan kita cocokkan apakah betul jawaban kalian yang kalian rumuskan di rumusan hipotesis atau tidak. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Karena Ibu akan menilai bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi, bagaimana kerjasamanya. Ayo Ira, dibantu temannya, Nak. Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bagaimana kelompok lain? Sudah? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, selanjutnya. Nah, Ibu menyediakan artikel di LKPD kalian tentang akibat salah transfusi darah, risiko cuci darah setiap pekan. Ini akan membantu kalian melatih kemampuan kalian berliterasi dan juga membantu kalian untuk berpikir kritis. Silahkan dibaca artikelnya dengan seksama, dengan teliti, baru kemudian silahkan dijawab pertanyaannya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh angkat tangan, nanti Ibu bantu kesulitannya apa. Silahkan Nak, dibaca semuanya. Dibaca dengan baik ya. Jangan asal baca saja. Kemudian diskusikan dengan temannya.
apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan terkait artikel yang kalian baca. Ayo, Laude, jangan diganggu temannya yang lagi membaca. Bu, ya Bu. Ya, Kasihan si Rizky ini ya, Bu. iya, kasihan ya Rizky ya. Padahal bukan kesalahannya. Nah, ini nanti bisa jadi pelajaran untuk kita, untuk tidak boleh sembarangan ya. Jadi harus tahu dulu dengan jelas apa yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ayo, Eka, Asti, Yeni, kerjasamanya nak ditingkatkan. Dodin sisi ini Bu. Mengganggu Bahkan- terus. Ayo, jangan mengganggu. Fokus sama kelompoknya masing-masing ya. Sudah, Bu, punya kami sudah, Bu. Iya, itu luar biasa. Dia punyanya sudah selesai. Sudah semua dijawab? Sudah? Sudah, Bu. Ya Bu. Oke, silahkan. Kalau sudah dijawab, kita akan melakukan presentasi. Iya, saya lihat dulu ya, siapa muka-mukanya yang tegang. Biasanya itu dia tegang karena dia tidak mau disuruh maju. Ya, atau yang menghindari pandangannya Ibu itu, biasanya dia mau maju tapi malu-malu ya. Jadi Ibu tunjuk Nurlina mewakili kelompok darah maju. Silakan Nurlina. Iya, Harus Bu. percaya Baik, diri, Nak. Bu. Iya. Dibaca semuanya ya, Bu. Iya dong. Sebentar Silakan. ya, Bu. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama tentang komponen-komponen darah, yaitu yang pertama ada sistem peredaran darah terdiri atas 3 komponen, yaitu 1 ada darah, kemudian yang kedua jantung, dan ketiga pembuluh darah. Fungsinya darah yaitu mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi dari jantung yaitu memompa darah dalam tubuh. Dan fungsi dari pembuluh darah yaitu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, ini tentang komposisi darah, terdiri atas yang kuning adalah plasma darah, kemudian yang berwarna biru kehijauan itu adalah sel darah putih dan keping darah. Kemudian yang terakhir, yang paling bawah berwarna merah itu adalah sel darah merah. Kemudian untuk nomor 3, nama komponen darahnya itu plasma darah. Ciri-cirinya adalah berwarna kekuningan, terdiri dari 90% air dan 10% zat terlarut. Yang ketiga, kandungan zat yang diperlukan tubuh, yaitu protein, antibodi, glukosa, enzim, garam, dan zat terlarut lainnya. Kemudian komponen darah yang kedua adalah sel darah putih. Ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk yang tidak tetap, berukuran lebih besar daripada eritrosit, mempunyai inti sel, dan tidak berwarna. Kemudian yang ketiga adalah keping darah, selanjutnya ada sel darah merah. Kemudian untuk artikel Rizky cuci darah setiap pekan ini, Bu, jawaban dari kami untuk yang nomor 4, permasalahannya adalah karena terjadi kesalahan pemeriksaan golongan darah, Bu. Kemudian yang kelima, berdasarkan artikel apa yang terjadi pada Rizky setelah menerima transfusi darah, Rizky harus melakukan cuci darah 2 kali dalam seminggu. Kemudian yang nomor 6, apa hubungan antara masalah yang kalian peroleh dengan keadaan Rizky? Akibat kesalahan pemeriksaan golongan darah, Rizky mendapatkan donor darah dengan golongan yang berbeda, sehingga mengakibatkan ginjal Rizky rusak dan harus melakukan cuci darah. Kemudian nomor 7, apa yang harus diperhatikan dalam proses transfusi darah agar tidak terjadi kesalahan pada resipien atau penerima donor darah? Yang perlu diperhatikan adalah pada saat memeriksa golongan darah dan pada saat proses transfusi harus diperhatikan dengan baik golongan darah yang akan dimasukkan ke dalam tubuh resipien. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Nurlina untuk Sama-sama, Bu. pemaparannya. Beri tepuk tangan dulu untuk Nurlina.
Iya, sekarang siapa dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin ada jawaban yang berbeda, boleh nanti kita diskusikan sama-sama. Kami, Bu, Silakan. kelompok jantung, Bu. Oke, silakan Gaudensius dari kelompok jantung. Ada satu nomor, Bu, yang beda. Iya, Di nomor berapa, Nak? 4. Nomor Iya. 4, Bu. Ya. Kami jawabannya kesalahan transfusi darah, Bu. Oh iya, kesalahan transfusi darah. Baik. Bagaimana Nurlina mau menanggapi dulu, Nah, sebelum nanti Ibu memberikan penguatan? Iya, Bu, saya mau menanggapi, Bu. Ya. Tapi itu kan kesalahan transfusi darah memang karena terjadi kesalahan pemeriksaan golongan darah, Bu, pada awalnya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya semua jawabannya itu ada ya permasalahannya di artikel. Tapi ada satu permasalahan yang paling utama sehingga menyebabkan dia mengalami kesalahan transfusi darah. Itu karena awalnya pada saat pemeriksaan golongan darah yang diperiksa itu terjadi kesalahan. Ya, akhirnya pada saat dia butuh transfusi darah, orang salah memasukkan darahnya. Jadi dia awalnya karena salah pada saat proses pemeriksaan golongan darah. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Boleh nanti diperbaiki jawabannya kelompok jantung. Beri tepuk tangan untuk kita semua karena sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Bagaimana kelompok yang lain? Ada jawaban yang berbeda lagi atau semua jawabannya sama? Sama, Bu. Sama ya. Ya, luar biasa. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, sekarang setelah kita mempelajari dari menonton video, dari membaca bahan ajar, buku paket, membaca artikel, berdiskusi bersama teman-teman, mari kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, di awal tadi kan Ibu sudah memberikan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu nanti kita diharap mampu mengidentifikasi komponen sistem peredaran darah. Tadi kalian sudah jawab bersama. Siapa yang bisa jawab? Apa komponen penyusun sistem peredaran darah kita? Saya, Bu. Ya, Risma, silakan, Nak. Komponen sistem peredaran darah yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Iya, luar biasa. 2 jempol untuk Risma. Komponen sistem peredaran darah ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Berikutnya, komponen darah itu terdiri tadi atas plasma darah dan sel-sel darah. Ada berapa sel darahnya? Jenisnya? 3, Bu. 3. Apa itu, Gaudensius? Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Iya, luar biasa. 2 jempol juga untuk Gaudensius. Sekarang tadi kan di awal si Ira bertanya bagaimana Bu akhirnya nanti si darah itu bisa berhenti mengalir atau bagaimana luka itu bisa mengering. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, harus berani angkat tangan, jangan malu-malu. Yang tentang luka mengering ya, Bu? Iya. Itu karena keping darah, Bu, trombosit. Iya, trombositnya? Di dalam trombosit itu terdapat enzim trombokinase, enzim atau tromboplastin, Bu. Enzim tromboplastin ini akan mengubah protein yang disebut protrombin menjadi trombin karena ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin itu akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan membentuk jaring di sekitar sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi, Bu. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Gaudensius ya. Iya, Ibu yakin kalian semua tahu jawabannya, tapi mungkin malu-malu menyampaikan ya. Jadi jangan lupa Ibu selalu tekankan bahwa harus percaya diri. Berikutnya untuk penggolongan darah itu nanti ada 2, ABO dan resus. Kemudian penentuan golongan darah ini perlu kita butuhkan dalam proses transfusi darah agar menghindari terjadinya penggumpalan darah pada tubuh, sehingga nanti bisa mengakibatkan kondisi yang fatal. Nah, berikutnya tadi pertanyaannya, bagaimana kalau darah keluar terus-menerus? Apa yang terjadi pada tubuh? Apa kira-kira tubuhnya?
Kekurangan darah, Ibu. Iya, karena kita kekurangan darah, nanti maka butuh transfusi darah. Jadi inilah pentingnya kita tahu golongan darah. Paham ya? Paham, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Paham. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Jadi nanti boleh dicek betul tidak jawaban yang tadi kalian berikan di awal. Kalau benar berarti luar biasa, sudah mengikuti arahan Ibu untuk membaca sebelum masuk ke dalam kelas dan mulai belajar tentang darah. Sekarang Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang sudah sangat aktif dalam kelas dan memberikan hasil yang luar biasa. Semuanya bekerja dengan baik, tapi selalu ada yang terbaik. Nah, kelompok yang paling luar biasa pada pembelajaran hari ini adalah kelompok jantung. Tepuk tangan. Yang lain jangan patah semangat. Yang lain kalah. Semuanya bagus, tapi harus ditingkatkan. Ibu ada pulpen, silahkan diambil pulpennya ke depan, dibagi ke teman-temannya. Untuk ketua saja ini, Bu, atau Semuanya dapat. Ini kan satu bungkus. Ada 5 ya, isinya ya. dapat. Tidak semuanya. juga, Bu. Tenang, Ibu adil kok ya. Sekarang silahkan ambil buku tulisnya, catat soal yang akan Ibu tampilkan, kemudian kumpulkan ya dengan segera. Ibu akan mengetes sejauh mana kemampuan atau pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Perhatikan soalnya. Oke. Silahkan ditulis. Ibu, saya tidak jelas di kuliah. Ya, maju ke depan. Nah, Asti harus rajin-rajin Jangan dulu makan di wortel depan ya, belakang, supaya Asti. kacamatanya nanti semoga minusnya bisa berkurang ya. Jangan selalu Bu. makan ciki-ciki. Ibu lihat biasa Asti selalu makan taro. Kan yang Ya, saya suka ciki-ciki, Bu. boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Ingat ya, semua yang berlebihan itu tidak baik. Sudah, silakan dikumpulkan semuanya. sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang, apa Ibu akan bertanya ya? Apa yang membuat kalian tertarik saat belajar tadi? Apa Asti? Apa yang membuat Asti tertarik belajar tadi? Saya suka videonya, Bu. Iya, suka karena ada videonya ya. Iya, sama gambar-gambarnya, Bu. Iya, nanti Ibu akan usahakan setiap belajar kita akan ada video, ada gambar supaya kalian selalu semangat belajar. Tapi nanti juga Ibu akan berusaha mencari lagi media pembelajaran yang lebih menarik. Sekarang silahkan kalian ekspresikan muka kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Kalau kalian senang, silahkan senyum kelihatan gigi. Tapi kalau bosan, boleh Bu. buka sedih. 1, 2, 3. Lebar-lebar ya, kan sudah sikat gigi semuanya tadi. Iya, luar Pasti dulu sikat gigi, Bu. biasa. Giginya bersih-bersih, putih-putih ya. Asti hanya sikat kaki, Bu. Pasti Iya. dia ompong, Bu, giginya ompong. Enggak, Masa tadi tahu? itu tidak mandi ke sekolah, Bu, itu Golden Seals. Semua mandi ini harum-harum, tidak ada bau kecut-kecut semriwing ya. Tenang. Sekarang untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang jantung dan sistem peredaran darah, mekanisme sistem peredaran darah maksud Ibu. Jadi kalian harus baca dengan baik materinya supaya pembelajaran kita juga hidup pada pertemuan berikutnya. Karena kita akan belajar tentang jantung, Ibu punya pantun tentang jantung. Sinar matahari cerah memancar, berpancar ke arah pecahan gunung. Jika sirkulasi darahmu lancar, terhindar dari gangguan jantung. Oke. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya minta kesediaannya Asti untuk memimpin doa. Silakan Asti. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Amin. Oke, dengan berakhirnya ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon dimaafkan, karena manusia itu tempatnya salah. Ibu tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Nak. Oke, demikian hasil peer teaching saya pada sore hari ini. Saya kembalikan ke moderator pada Pak Laude. Baik, terima kasih Ibu.